Perbedaan pendapat semestinya menjadi hasanah kebaikan bangsa. Dewasa ini banyak penggunaan kata-kata dalam ucapan dan keterangan menggunakan kata-kata yang jarang digunakan. Sehingga membuat kita kadang tidak tahu maksud dari kata-kata tersebut. Seperti penggunaan kata wawasan. Dengan mengetahui banyak kosakata dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi maupun dalam menyampaikan pendapat yang ingin disampaikan. Terdapat perbedaan antara ilmu, pengetahuan dan wawasan, ketiga hal ini harus diketahui sebab memiliki perbedaan antara satu dan lainnya. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Lain lagi dengan wawasan yang memiliki pengertian mengenai pandangan seseorang terhadap sesuatu berdasarkan apa yang diketahui dan dialaminya. Dengan mengetahui hal tersebut, tentu kita akan lebih mudah untuk mengerti serta memahami apa yang disampaikan lawan bicara kita pada akhirnya. Dari ketiga hal di atas, sudah barang tentu seseorang akan menyampaikan maksud dan tujuan pembicaraan, serta arah yang ingin disampaikannya agar dipahami secara utuh oleh pendengarnya. Atau membangun diskusi demi memperoleh masukan dan pandangan lain yang sekiranya dibutuhkan. Walau tak jarang dari setiap pembicara dan pendengar, akan terjadi hal yang saling bantah dan memojokkan pendapat seseorang. Walau dasar pembicaraannya tidak memiliki landasan yang kuat untuk dijadikan sebagai referensi atau argumentasi pendapatnya. Setiap orang boleh menyampaikan pendapat karena hal itu demi meningkatkan kualitas komunikasi dan interaksi sosial, apalagi hal itu pun dilindungi undang-undang termasuk untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Pembicaraan yang disampaikan dapat berkisar mengenai permasalahan ekonomi, sosial, hukum dan politik, atau hal-hal lain yang dianggap perlu demi kebaikan bersama agar lingkungannya menjadi lebih baik. Oleh karenanya wajar jika pendapat itu berkaitan dengan peristiwa atau kejadian-kejadian seputar permasalahan hidup dan lingkungan yang dialami seseorang. Dalam menyampaikan pendapat tentu akan diuji kebenarannya, atau sekurang-kurangnya hal itu menjadi patut untuk didengar dan diterima oleh orang lain sebagai suatu referensi berpikir. Atau paling tidak menjadi relevan jika diungkapkan dan menjadi preseden jika terdapat keadaan yang sama walau dari peristiwa yang berbeda. Pengujian itu tidak terlepas dari sebab akibat dari keadaan atau pendapat seseorang itu disampaikan, maka argumentasi pembicaranya akan membutuhkan 3 komponen di atas yaitu ilmu, pengetahuan serta wawasan dalam pengungkapannya. Rendahnya ilmu, pengetahuan dan wawasan masyarakat saat ini, tentu menciptakan kesimpang siuran informasi, sehingga menyebabkan salah pengertian terhadap sesuatu hal, termasuk pada kebijakan pemerintah.
Hal itu didasari pada faktor rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya pengetahuan dan wawasan yang diperoleh, sehingga begitu mudahnya dipengaruhi. Bahkan ikut berpartisipasi dalam demonstrasi untuk menolak kebijakan pemerintah saat ini, walau tidak mengerti maksud dan tujuan dari aksinya tersebut. Sehingga masyarakat kita terus-menerus dijadikan objek atas keinginan dari pihak yang berkepentingan atas demonstrasi tersebut. Oleh karenanya, kita harus mengedukasi masyarakat agar mengasah pengetahuan dan wawasannya. Demi menerima setiap perbedaan pandangan atau pendapat yang datang dari seseorang atau pihak manapun agar tidak terombang-ambing oleh kepentingan pihak lain. Maka hal yang utama bagi kita adalah membangun literasi kebangsaan untuk menaikkan kualitas berpikir serta meluaskan wawasannya bagi keberagaman pandangan tanpa merusak tatanan sosial yang ada, apalagi di tengah momentum politik yang berkembang. Namun di balik itu tentu ada faktor lain yang ikut melandasi pemikiran seseorang seperti latar belakang pengalaman dan tujuan lain sebagai objektivitasnya. Oleh karenanya masyarakat sebaiknya hati-hati dalam menentukan sikap terhadap sesuatu persoalan. Pada dasarnya kita membutuhkan kesetaraan dalam segala hal, baik setara dalam kepentingan politik, setara ekonomi menuju kesejahteraan, termasuk juga setara dalam hal pengetahuan dan wawasan yang dimiliki. Namun hanya kesempatan dan keadaan yang menjadikan semua itu berbeda. Oleh karenanya perbedaan pendapat tetaplah menjadi hasanah, janganlah menjustifikasi siapapun yang keliru dan salah dalam mengemukakan pendapatnya. Mari kita semua orang untuk saling memaklumi kelemahan serta mendorong siapapun untuk mengapresiasikan diri, bukan menghardik, menekan apalagi melakukan tindakan yang tidak terpuji tentunya. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Penulis jurnal, Andi Salim. Editor video, Putra Suryantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini demi perkembangan konten-konten berikutnya. Terima kasih.